Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Akmal Fitriana Mukhlis, kelas 2E Penjas. Nomor NPM 192191192. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas mata kuliah ilmu gizi, dan saya akan menjelaskan pengertian dari protein. Langsung saja, yang pertama, pengertian dari protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein memiliki banyak fungsi dalam makhluk hidup, diantaranya mempercepat reaksi-reaksi metabolisme, mereplikasi DNA, menanggapi rangsangan, memberi bentuk sel dan tubuh, dan memindahkan molekul dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, perbedaan utama antara satu protein dan protein lainnya adalah urutan asam aminonya yang ditentukan oleh urutan dimensi khusus yang sesuai dengan fungsinya. Dan di sini juga ada pengertian dari protein. Protein adalah makronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Protein terdiri dari sejumlah asam amino yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar. Protein terdiri dari sejumlah asam amino juga diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik. Asam amino dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, disebut sebagai asam amino dan non-esensial karena dapat dibuat sendiri oleh tubuh. Sebaliknya, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh dan harus dapat dari makanan. Ada pula kelompok amino yang disebut asam amino kondisional, yaitu jenis asam amino yang diperlukan di waktu-waktu tertentu saja, seperti ketika kita sedang sakit atau stres. Selanjutnya ada manfaat protein. Protein merupakan komponen penting dari setiap sel tubuh. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada begitu banyak yang manfaat protein bagi tubuh. Yang pertama, diperlukan dalam membentuk tulang otot, tulang rawan, kulit, dan darah. Dan yang kedua, membangun, memperkuat, dan memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh. Contohnya seperti keratin yang memperkuat rambut, serta kolagen, elastin yang menunjang jaringan ikat dan kulit. Dan yang ketiga, membantu tubuh merasa kenyang lebih lama, karena itu konsumsi makanan berprotein tinggi bisa menjadi salah satu cara untuk melangsingkan badan. Nah, yang keempat, ada membuat hormon yang berfungsi membantu sel mengirim pesan dan mengkoordinasikan fungsi, membantu sel mengirim pesan. Dan yang kelima, membuat antibodi untuk sistem kekebalan tubuh dan mendukung proses pemulihan ketika sakit flu. Dan yang keenam, ada penting untuk membentukkan perkembangan. Yang kelima, ada mengangkut sel atau zat, contohnya hemoglobin yang membawa oksigen. Nah, selanjutnya ada sumber protein. Guna mendapatkan manfaat protein yang maksimal dan lebih baik jika sumbernya berasal dari makanan. Berikut makanan laut atau boga bahari. Makanan laut memiliki kandungan protein yang tinggi dan biasanya rendah lemak. Beberapa jenis makanan laut seperti ikan salmon, ikan sarden, dan
scallop, juga kaya akan asam lemak omega negatif 3 yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Dan yang kedua ada susu dan yogurt. Selain menjadi sumber protein yang baik, susu dan produk olahan susu juga mengandung kalsium dan vitamin D yang berfungsi menjaga keutuhan tulang, tulang dan gigi serta mencegah osteoporosis. Dan yang ketiga ada daging, contohnya seperti daging sapi, daging ayam, dan kambing. Dan yang kelima ada telur. Nah, bahan makanan yang terjangkau dan bergizi tak hanya tinggi protein, telur ayam juga mengandung vitamin B. Dan yang terakhir ada kacang-kacangan. Selain bergizi, kacang juga bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama. Kacang kedelai baik bagi jantung karena dapat menurunkan kolesterol. Nah, selanjutnya ada rekomendasi asupan protein harian. Kebutuhan protein pada tiap hari tergantung pada jenis kelamin, usia, berat badan, aktivitas, dan kondisi kesehatan secara umum. Asupan protein direkomendasikan adalah sebanyak 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi untuk orang yang memiliki berat badan contoh 70 kilo, maka kebutuhan protein perharinya adalah 56 gram. Nah, untuk penderita penyakit gagal ginjal, asupan nutrisi tersebut termasuk protein perlu dikurangi. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban kerja ginjal. Oleh karena itu, kelebihan protein juga tidak selalu baik bagi tubuh. Jika kekurangan protein, tubuh akan kehilangan asupan mempertahankan fungsi protein. Akibatnya adalah akan kehilangan berat badan karena kurangnya massa otot atau otot menyusut, sering mengalami infeksi karena sistem kekebalan tubuh, dan melemah, kelelahan otot, pembekakan di tubuh, adanya gangguan dalam pertumbuhan sel, rambut rontok, diare, pelemakan hati, anemia, hingga mengalami kondisi malnutrisi energi protein seperti kwashiorkor dan marasmus. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kekurangan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.